Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di malam hari ini masih membahas nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, dan malam ini kita akan membahas Ismullah atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh atau Al-Hafidh. Allah zat yang maha penjaga. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat Al-Hafidh ini 3 kali. Di antaranya disebutkan dalam surah Hud ayat 57. Kemudian surah Asy-Syura ayat 6. Kemudian surah Yusuf ayat 64. Dan disebutkan dalam bentuk jamak 2 kali dalam Al-Quran, disebut dalam surah Al-Hijr ayat 9 dan Al-Anbiya ayat 82. Adapun dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh." Sesungguhnya Rabbku adalah maha penjaga segala sesuatu. Dan dalam surah Yusuf ayat 64 Allah mengatakan, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, dan Dia adalah maha penyayang di antara hamba-hambanya yang penyayang. Dan dalam bentuk jam Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 9-nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara Al-Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pelindung ataupun penjaga bagi seluruh makhluknya. Para ulama ketika mendefinisikan makna Al-Hafidh, maksudnya adalah alladhi yahfadh 'alal khalqi a'malahum wa yuhsi 'alaihim aqwalahum wa ya'lamu niyatihim wa ma yakun fi sudurihim walladhi yahfadh awliya'ahu minadh-dhunubi wasyayatin. Allah sebagai pelindung artinya Dia menjaga akan seluruh makhluknya, baik amal-amal mereka, dan Allah mencatat seluruh perkataan mereka, dan Allah mengetahui seluruh niat mereka, bahkan yang tersembunyi dalam hati-hati mereka. Dan juga Allah menjaga wali-walinya untuk terjerumus kepada dosa-dosa dan gangguan-gangguan syaitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak bukti-bukti ataupun kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat.
tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh ini. Tentu bukti yang nyata saja kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta ini, menjaga adanya langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan langit yang kokoh itu kepada bumi? Siapa yang menjaganya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj 65, wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Dan dialah Allah yang menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita keliling dunia, kita tidak pernah mendapatkan satu tiang pun yang menyanggah langit. Padahal langit itu bangunan, tetapi tidak roboh dan tidak jatuh. Siapa yang menjaganya? Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Siapa yang memeliharanya? Allah. Sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kuasa Allah yang terdapat padanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat-ayat yang tampak. Langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan daripada Al-Hafidh adalah An-Nisyan. Lawan daripada kalimat Al-Hafidh itu nisyan, lupa. Tapi Allah tidak pernah tersentuh dengan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat adalah Ka'bah. Ka'bah itu sampai hari ini berdiri dengan kokohnya. Walaupun Ka'bah itu dari zaman ke zaman terkadang roboh, kemudian berdiri lagi, roboh lagi, berdiri lagi, dan begitu seterusnya. Tapi keberadaan Ka'bah itu tetap ada sampai hari ini. Siapa yang menjaga Ka'bah itu? Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada dua batu. Pertama Hajar Aswad dan yang kedua Maqam Ibrahim. Dua-duanya batu. Dan dua-duanya sudah ada sejak zaman jahiliyah, sejak zaman dahulu kala bahkan. Tapi di zaman jahiliyah ketika penduduk Arab mereka menyembah bebatuan, Lata, Uzza, Manat, Khubal dan yang semacamnya, rupanya Allah jaga dua batu ini tidak disembah. Padahal di sekitar Ka'bah itu yang dihancurkan patung-patungnya saat pembukaan Mekah itu 350 lebih patung tuh, yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu, yang bertengger di Ka'bah. Tapi dua batu itu Allah jaga tidak disembah. Pertama Hajar Aswad dan yang kedua Maqam Ibrahim. Sebab kalau seandainya kedua batu itu diagungkan oleh orang-orang musyrik, kemudian datang syariat Islam, kemudian kita pun memuliakan kedua batu itu, apa kata orang-orang musyrik? Lihat orang-orang Islam mengagungkan apa yang kami agungkan. Tapi Allah jaga tuh kedua batu. Walaupun orang-orang musyrik menyembah batu, tidak pernah menyembah Hajar Aswad dan tidak pernah menyembah Maqam Ibrahim. Siapa yang menjaga kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang tampak di mata kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an, kami pula yang menjaganya. Saat Al-Quran ini turun angsur per angsur, ayat per ayat, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian yang berlaku. Karena turunnya Al-Quran itu berbeda dengan turunnya Taurat, Zabur dan Injil yang turun sekaligus satu kitab kepada tangan nabi-nabinya.
Tapi Quran tidak. Quran itu turun ayat per ayat disesuaikan dengan asbab nuzul, sebab terjadi sebuah peristiwa. Dan Al-Quran itu turun selama 32 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dan sebelum Al-Quran ini turun, setan-setan, jin-jin itu biasa naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, maka suara wahyu itu seperti gemerincing rantai yang dipukulkan kepada batu yang sangat keras. Maka suaranya sangat keras dan melengking sehingga membuat pingsan seluruh malaikat yang ada di langit. Dan yang pertama siuman adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril untuk menugaskan perkara-perkara yang akan berlaku di bumi kepada para malaikat yang ada di langit dunia. Maka setelah Allah berfirman, maka semua malaikat siuman. Maka yang pertama kali bertanya adalah malaikat yang memikul arsy dan mengatakan, ya Jibril, madza qala rabbuna? Wahai Jibril, apa yang difirmankan Rabb kami? Maka Jibril mengatakan ini dan itu. Maka semua malaikat di arsy bertasbih. Kemudian Jibril turun ke langit ketujuh. Maka malaikat di langit ketujuh bertanya lagi, apa yang diperintahkan Rabb kami ya Jibril? Kata Jibril, ini dan itu. Maka semua bertasbih. Kemudian Jibril turun ke langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 sampai pertama. Semua malaikat di lapisan langit itu mengatakan, ya Jibril, apa yang difirmankan Rabb kami? Maka Jibril mengatakan, al-haq, kebenaran ini dan itu. Lah ketika Jibril itu memberitahu kepada malaikat di langit dunia, kita tahu jin itu punya pos-pos di awan. Jin-jin yang berada di awan ini, mereka mencuri dengar apa yang dikatakan Jibril kepada malaikat di langit pertama tuh. Apabila ada satu kalimat yang mereka dengar, langsung disampaikan oleh jin yang paling atas kepada jin yang di bawah, kepada jin yang di bawah, sampai kepada jin yang di bumi. Kemudian dicampur adukan satu kalimat dengan 99 kedustaan, kemudian dijual belikan kepada para dukun, paranormal, bomo dan yang semacamnya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dengan cara memfungsikan bintang. Maka bintang-bintang itu akan menembak setiap jin yang naik ke atas untuk mencuri dengar. Maka sejak itu mereka tidak berani naik ke atas selama Al-Quran itu turun sampai Rasul meninggal. Baru jin naik lagi ke langit sampai hari ini, sehingga perdukunan mulai merebak lagi. Tapi bagaimana Al-Quran saat turun itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Jibril juga dzu quwwah, memiliki kekuatan, kata Al-Quran. Dia bisa melawan syaitan, sehingga tidak mungkin dicuri oleh syaitan wahyunya. Dan Jibril juga amanah, tidak mungkin korupsi ayat. Sehingga sampai kepada Nabi SAW, betul-betul Al-Quran itu otentik datang dari Allah. Dan sejak zaman Al-Quran di zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak ada satu huruf pun yang bergeser dari tempatnya. Siapa yang menjaganya? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada yang berusaha menggeser-geser huruf, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran itu sedemikian rupa. Dijaga di hati-hati para penghafal Quran. Bahkan anak-anak pun bisa menghafal Quran. Dijaga dalam bentuk mushaf, dijaga dalam Baitul Izzah di langit pertama sampai ke Lauhil Mahfuz. Maka itu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala Zat Al-Hafidh, zat yang maha penjaga. Ini yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Kemudian yang keempat, agama Islam. Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika
iblis berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah dikutuk dan dilaknat sampai kiamat dibangkitkan. Iblis bersumpah di hadapan Allah, wa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, saya akan menyesatkan seluruh Bani Adam. Semua Bani Adam akan saya sesatkan, kata iblis. Artinya iblis itu sudah bersumpah untuk menyesatkan semua anak Adam. Tapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sangat diridhoi, bahkan satu-satunya agama yang diridhoi, dan siapa yang mencari agama selain Islam tertolak dan termasuk orang yang rugi. Alhamdulillah, Islam semakin menyebar kemana-mana. Siapa yang menjaga agama Islam ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha al-hafid, yang maha penjaga. Untuk lebih meluaskan lagi, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga para nabinya, menjaga wali-walinya, dan menjaga umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Dan kita bisa saksikan, pertama, kisah para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'ruf di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Hajar dan Ismail serta Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memisahkan antara Hajar dan Sarah karena kecemburuan Sarah kepada Hajar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan putra kecilnya Ismail dari Palestina menuju Mekah. Dan itulah hijrah pertama Ibrahim menuju tanah Arab. Berangkatlah Ibrahim dari Palestina menuju Mekah dengan anak dan istri tercintanya Ismail dan Hajar. Sampai kemudian di Mekah, di padang yang tandus, yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanaman, diapit dari dua bukit karena itu berbentuk lembah. Tiba-tiba Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail begitu saja di tempat itu, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada pokok tanaman satupun di situ. Tetapi disitulah kelak akan dibangun Baitullah yang sudah terbangun pondasinya. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan dua manusia mulia ini tanpa boleh menengok, mengajak bicara, dan harus langsung pergi. Hajar ketika itu berteriak-teriak dan mengatakan, ya Ibrahim, ila aina tadhhab? Wahai Ibrahim, hendak pergi ke mana engkau? Kau hendak tinggalkan kami di sini? Tapi Ibrahim dilarang untuk menjawab, menengok pun dilarang. Jadi Ibrahim hanya berjalan lurus saja walaupun hatinya merasa sedih. Tetapi kemudian Hajar ini wanita cerdas, wanita yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Percontohan tawakal yang kuat adalah Hajar. Hajar menganggap jangan-jangan ini perintah Allah, sehingga dia mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim tidak menjawab, cuman mengisyaratkan saja dengan anggukannya. Maka Hajar mengatakan, ya Ibrahim, idhab idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu pergi engkau Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Berangkatlah Ibrahim. Kemudian di situ hanya ada Hajar dan juga putranya Ismail yang masih bayi. Secara logika, manusia ditinggal di padang pasir tanpa ada makanan minuman, bertahan berapa hari di situ coba? Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain kepada dua manusia mulia ini. Allah jaga keduanya. Tiba-tiba ketika kemudian habis air, habis perbekalan, kemudian Hajar pun mencari-cari air, lari ke Bukit Safa, lari ke Bukit Marwah sampai 7 putaran. Kemudian khawatir dengan Ismail, akhirnya balik lagi. Rupanya di situ Allah mengutus Jibril, kemudian menusukkan satu sayapnya persis di sebelah kaki Ismail.
tiba-tiba keluar dan memancar air dari situ. Itulah yang disebut dengan Zam-Zam. Dari air inilah akhirnya kedua insan ini hidup dan Allah pelihara. Siapa yang menjaga keduanya? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allahu khairun hafidha. Allah lah sebaik-baik penjaga bagi hamba-hambanya. Kisah yang kedua, masih kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika kemudian Namrud mendengar bahwa Ibrahim menghancurkan patung-patungnya, kemudian Ibrahim pun ditangkap, kemudian ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau ya yang melakukan ini wahai Ibrahim, maksudnya menghancur-hancurkan patung ini ya. Ibrahim mengatakan, "Tidak, bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan itulah patung yang besar, buktinya palunya ada di situ. Tetapi ketika mereka kalah hujah, maka mereka berhujah dengan kekuatan. Kalau begitu bakar Ibrahim. Akhirnya kemudian ketika Ibrahim sudah diponis akan dibakar, maka seluruh rakyat Babil menyumbangkan setiap rumah itu kayu-kayu bakar. Bayangkan kalau satu kota Batam setiap rumah nyumbang satu ikat kayu, itu seperti apa tuh menggunung kayunya tuh. Bahkan ada seorang ibu yang bernazar, saking bahagianya Ibrahim dibakar karena sudah menghina patung-patung dan sembahan mereka, kan begitu. Setelah kayu terbakar, tidak ada yang mampu memasukkan Ibrahim kecuali dengan manjanik, dengan ketepel besar dilemparkan. Lah ketika Ibrahim kemudian terikat masuk ke dalam api itu, entah berapa hari, berapa bulan, wallahu alam, tidak dijelaskan dalam Quran. Tetapi saat api itu padam, tiba-tiba Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan dan menjaga Ibrahim? Maka jawabannya Allah. Itulah Allah zat yang Maha Al-Hafiz, Maha Penjaga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yunus alaihi salatu wassalam berada di perut ikan. Tidak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas bahwa Yunus itu berada di tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan tengah malam. Harusnya Nabi Allah Yunus mati di perut ikan itu. Tapi Nabi Yunus terus berzikir kepada Allah, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin." Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Allah Yunus. Akhirnya Allah keluarkan dari perut ikan itu. Siapa yang menjaga Nabi Yunus sehingga tidak mati? Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Bani Israel ada 3 orang yang sedang safar, kemudian masuk ke dalam gua untuk istirahat. Tak disadar rupanya terjadi lini, akhirnya datang batu besar menutup pintu gua serapat-rapatnya. Didorong tidak kuat, mereka pun sudah putus asa, matilah kita dalam gua ini. Tapi salah seorang di antara 3 itu mengatakan, kita tidak mungkin selamat dari tempat ini kecuali kita harus bertawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita, mudah-mudahan kita diselamatkan. Akhirnya 3 orang ini masing-masing bertawasul dengan amal kebaikan mereka. Yang satu bertawasul dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang satu tawasul dengan bersedekah. Yang satu tawasul dengan menjaga kehormatan dari zina. Kemudian ketika 3-tiganya lengkap tawasul, tiba-tiba kemudian gua itu terbuka dengan sendirinya. Mereka pun selamat. Siapa yang menjaga mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar, kemudian 3 hari bersembunyi di Gua Thur. Tentara Abu Jahal itu sudah berada di atas gua yang kata Abu Bakar, seandainya kedua kakiku dilonjorkan, tentu tentara akan melihat dari atas. Maka Abu Bakar ketakutan akan keselamatan Nabi SAW. Tetapi Rasul menenangkan Abu Bakar, mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kami. Karena kalau Allah sudah bersama kita, pasti Allah menjaga kita.
Akhirnya Allah selamatkan dari kejaran orang-orang yang mengejar Rasul dan Abu Bakar. Subhanallah, siapa yang menjaga dua manusia mulia ini? Sehingga Allah katakan dalam surah At-Taubah 40, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, kata Allah. Ingatlah ketika dua manusia mulia berada di gua, kemudian salah satunya bicara, wahai saudaraku jangan takut, Allah bersama kita. Tiba-tiba Allah turunkan ketenangannya dan Allah kirim para malaikat yang tidak terlihat oleh keduanya untuk menjaga keduanya. Siapa yang menjaga Abu Bakar dan Rasul? Allah. Itulah fallahu khairun hafidha. Allah lah sebaik-baik penjaga. Taib, ini para nabi. Bagaimana dengan orang-orang saleh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani, dia orang Yaman. Dan di zaman akhir-akhir kehidupan Nabi SAW itu kan banyak orang-orang yang ngaku nabi palsu. Ada Al-Aswad Al-Ansi ngaku nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzab di Yamamah ngaku nabi palsu. Ada Sajah bintul Haris, seorang wanita juga ngaku jadi palsu. Ada Tulaihah bintul Habi ibn Harith juga ngaku jadi nabi. Jadi banyak sekali orang-orang ngaku nabi di akhir-akhir hayat Rasul. Lah, salah satu yang ngaku nabi dan dia seorang penyihir, seorang dukun, punya ilmu hitam, namanya Al-Aswad Al-Ansi yang berada di Yaman. Ada seorang muslim yang sudah masuk Islam, seorang tabi'in namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Itulah satu-satunya yang masuk Islam di kabilahnya, di Khawlan. Lah kebetulan kemudian Khawlan itu tempat basis pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi itu. Kata Al-Aswad Al-Ansi, siapa di daerah ini yang menolak bahwa aku ini seorang nabi, katanya. Oh, ada seorang namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gitu tangkap dia, hadapkan kepadaku. Ditangkaplah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dihadapkan kepada si nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian setelah dihadapannya, diikatlah dia di pohon. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi mengatakan kepada Abu Muslim Al-Khawlani ini, atashhadu anni Rasulullah? Maukah kau bersaksi aku utusan Allah? Maukah kau bersaksi aku utusan Allah? Maka kata Al-Aswad Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, la, tidak mungkin aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Bal ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan aku hanya bersaksi Muhammad itulah yang benar, yang merupakan utusan Allah. Wah, marah Al-Aswad Al-Ansi. Setelah marah, maka dia ngomong kepada prajuritnya, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Bakarlah kayu itu. Akhirnya dibakar betul-betul kayu itu, persis seperti kisah Ibrahim. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ini dilempar ke dalam api itu. Sampai api itu padam, dia tidak sama sekali terluka bakar dari api yang menyentuhnya itu. Ini disebut karamah namanya. Kalau mukjizat itu untuk para nabi, kalau sihir itu untuk para dukun. Ya, kalau karomah itu untuk para wali, kalau maunah itu ya untuk orang-orang biasa. Ini karomahnya Abu Muslim Al-Khawlani. Karena ketakutan Al-Aswad Al-Ansi akhirnya mengusir, ukhruj, keluar kau dari tempat sini, jangan satu atap dengan aku. Akhirnya dia berangkat dari Yaman menuju Madinah di era kekuasaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lah, kisah dibakarnya Abu Muslim Al-Khawlani dan tidak apa-apa ini sampai ke Madinah, sampai ke telinga Umar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Muslim Al-Khawlani hijrah dari Yaman ke Madinah dan Umar mendengar, maka dia berusaha mencari-cari keberadaan Abu Muslim Al-Khawlani. Setelah ketemu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Muslim Al-Khawlani itu, a anta alladhi qadhafta fin nar wa anqadhaka Allahu minha?
Apakah engkau orang yang dilempar oleh kaumnya ke dalam neraka dan Allah selamatkan? Kata Abu Muslim, tidak, bukan saya. Dia mengelak. Dia tidak mau jujur. Tetapi setelah didesak, akhirnya kemudian dia pun mengaku, iya itu saya. Maka Umar pun kemudian memeluknya, kemudian menangis, kemudian mengatakan, alhamdulillah alladzi arani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min man fa'ala bihi kama fa'ala bi Ibrahim, man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Umar bin Khattab sambil mengangkat kedua tangannya, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memperlihatkan kepadaku umat Muhammad seperti Ibrahim dibakar tidak kenapa-kenapa, katanya. Maka dia mengajak Abu Muslim Al-Khawlani dan mengenalkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang menjaga Abu Muslim untuk tidak terbakar ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu khairun hafidha. Allah lah sebaik-baik penjaga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu di zaman tabi'in ada seorang ulama namanya Imam Auza'i. Ma'ruf Imam Auza'i. Dulu punya mazhab namanya mazhab Auza'i. Mazhab itu kan banyak. Ada mazhab Thawri, ada mazhab Uyainah, ada mazhab Auza'i. Tetapi mazhab-mazhab ini hilang karena tidak disebarkan murid-muridnya. Lain dengan Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ya masih tetap ada karena disebarkan murid-muridnya. Tapi Imam Auza'i ini punya mazhab dulunya. Lah Imam Auza'i ini hidup di sebuah kurun penguasanya zalim. Jadi hidup di penguasa Abbasiyah itu sangat zalim di Damaskus ini. Karena pernah satu hari rajanya yang berkuasa di Damaskus itu pada kekuasaan Khalifah Abbasiyah itu pernah dalam satu hari itu membunuh 38,000 muslim. Subhanallah. Bayangkan 38.000, bukan sedikit, 38.000 jiwa muslim dibantai dalam satu hari oleh raja zalim ini. Ya, pada kekuasaan Abbasiyah di Damaskus. Jadi raja ini tidak segan-segan, siapa yang menentang dia datangkan, bantai. Pokoknya tidak boleh ada yang menentang dia. Berani menentang saja maka langsung dibunuh. Kemudian terdengarlah ada seorang alim, seorang ulama, dia berani mengkritik penguasa karena membunuh jiwa yang tidak bersalah. Akhirnya kedengaran oleh sang khalifah, siapa itu orang itu, katanya. Kata pengawalnya, namanya Auza'i, wahai tuan, kalau gitu tangkap si Auza'i kemari, katanya. Dicarinya oleh pasukan sang raja ini sampai Imam Auza'i terdengar bahwa dia berada di sebuah daerah. Kemudian dapat surat, wahai Auza'i, kamu harus datang ke istana. Ma'ruf, siapapun yang menentang raja kalau datang ke istana tinggal nama, tidak ada yang selamat. Tapi Auza'i ini, Imam Auza'i ini diberikan oleh Allah keberanian yang luar biasa. Dia sudah siap mati. Makanya sebelum berangkat dia sudah berwudu. Dia mengambil pakaian putih sebagai kafan dia kalau dia harus mati. Memang sudah siap untuk mati. Setelah itu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menyelamatkannya. Akhirnya masuklah dia ke istana. Semua menteri-menteri sudah mengangkat pakaian-pakaian mereka, khawatir raja mengambil pedang menebas kemudian darahnya kemana-mana. Semua orang sudah menyingsing baju, takut terkena darahnya. Kemudian raja pun mulai berdiskusi dengan Imam Auza'i ini. Kemudian Imam Auza'i dengan lantangnya menasihati raja dan mengatakan, ya Khalifah, engkau sudah zalim, membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damimri'im muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena 3 perkara.
Pertama, ats-tsayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina maka boleh dibunuh, dirajam. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka dia boleh dibunuh sebagai qisas. Yang ketiga, wattariku lidini al-mufariq li jamaah, orang yang murtad dari Islam. Sebagaimana Rasul mengatakan, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Hanya 3 orang yang boleh dibantai, tapi engkau membantai sembarang orang, wahai Tuan. Emosi raja. Hampir dia mengambil pedangnya. Semua orang sudah tegang. Karena siapa Imam Auza'i, imam dunia? Kalau sempat dibunuh oleh raja, hilanglah ulama mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Imam Auza'i. Tiba-tiba raja mengambil pedang, tapi tidak menebasnya, hanya menunjuknya dan mengatakan, ukhruj, keluar kau dari sini, katanya. Padahal tidak ada ceritanya orang yang masuk istana keluar lagi kalau dia membantah seorang raja ini. Tapi siapa yang menyelamatkan Imam Auza'i coba? Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisahnya juga sama. Di Mesir ada seorang khalifah, seorang raja namanya Ibnu Tulun. Ibnu Tulun ini penguasa Mesir di zaman itu. Zalim sekali. Sama juga tukang membunuh. Bahkan pernah dalam satu hari itu dia membunuh sekitar 18.000 seorang muslim karena membantahnya, menentangnya, dibantai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Tulun ini, penguasa Mesir ini, mendengar ada seorang alim yang kurang ajar menurut dia karena tidak taat dengan perintahnya, namanya Al-Imam Abul Hasan rahimahullahu ta'ala. Maka ditangkaplah Imam Abul Hasan ini, kemudian dipenjarakan. Kemudian dia mau buat tontonan. Dia mau mengumpulkan rakyat Mesir di sebuah tanah lapang. Dengan cara apa? Seorang alim, seorang saleh ini akan diumpankan kepada 3 singa yang lapar. Jadi sengaja sang raja membuat singa itu tidak makan 3 hari. Hanya dikasih minum saja supaya lapar. Kalau sudah lapar kan nanti tinggal diumpankan, tinggal dikoyak saja. Jadi setelah 3 hari singa itu tidak dikasih makan, gelanggang sudah disiapkan, orang-orang sudah berada di sekitar situ untuk menyaksikan, maka dikeluarkanlah Al-Imam Abul Hasan ini ke tanah lapang itu. Diikat. Kemudian dilepaslah 3 singa lapar itu. Subhanallah. Al-Imam Abul Hasan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaganya. Tiba-tiba singa itu seperti manusia, dekat kayak kenalan. Diusap-usap saja, kemudian kepalanya, kemudian balik lagi ke kandangnya. Kemudian akhirnya mereka pun ketakutan, ini orang punya kesaktian apa ini? Akhirnya dilepas. Siapa yang menjaga Al-Imam Abul Hasan ini dari penguasa Ibnu Tulun, seorang raja zalim Mesir di zaman itu? Itulah hakikatnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fallahu khairun hafidha, Allah lah sebaik-baik penjaga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentu banyak lagi kisah-kisah tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para wali-walinya. Tapi yang jelas sering saya katakan bahwa mempelajari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala harus ada athar keimanannya. Lalu apa pengaruhnya ketika kita mengimani Allah itu Al-Hafid, zat yang maha penjaga? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan terjaganya langit dan bumi sehingga keduanya tidak saling bertobrukan, planet satu dengan yang lainnya, galaksi satu dengan yang lainnya terjaga begitu utuh dan begitu kuat, menunjukkan bahwa di sana ada keberadaan zat yang sang penjaga langit dan bumi. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan melihat itu makin tinggilah keimanan kita bahwa di sana ada wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya dengan cara apa? Mengutus para malaikat hafadhah. Malaikat yang menjaga kita ini banyak. Ada raqib dan atid yang mencatat kiri kanan, mencatat amalan kita, menjaga amalan kita. Ada juga yang menjaga badan kita.
Coba secara logika ya, kalau kita umpamanya tidur di teras satu malam mulai dari ba'da isya sampai subuh. Yang namanya teras itu setelahnya tanah. Di tanah itu ya banyak cacing, banyak kecoa, banyak semut, banyak macam-macam di situ. Kita bisa tidur nyenyak. Dan tidak ada binatang-binatang yang ada di tanah itu naik ke tembok, ke teras, akhirnya masuk di semua lubang dalam anggota badan kita. Coba, siapa yang menjaga? Padahal hari-hari kita bantai semut kan, tapi tidak ada semut yang akhirnya dendam, nunggu dia tidur saya masuk ke lubang hidungnya itu biar tahu dia. Nggak ada juga. Siapa yang menjaga coba? Kita bisa tidur nyenyak loh. Tidur nyenyak di tembok, di teras. Tapi tidak ada binatang yang masuk ke lubang-lubang kita. Pertanyaannya siapa yang jaga? Kalau bukan karena para malaikat, dan itu atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita yakin bahwa kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, bahwa nama Allah Al-Hafid ini sama dengan nama-nama Allah yang lainnya. Bisa digunakan untuk tawasul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut-nyebut namanya. Kalau kita ingin senantiasa dijaga dari kejahatan, dijaga dari kebangkrutan, dijaga dari penyakit, dijaga dari fitnah, dijaga dari tuduhan, ghibah atau apalah namanya, maka sering-seringlah membaca ya Hafidh, ya Hafidh, ihfadni ya Hafidh, jagalah diriku ya Hafidh. Terus membaca, mungkin ba'da salat, mungkin ketika kita sedang jalan, panggillah nama-nama Allah Al-Hafidh, Al-Hafidh ihfadni, jaga diriku. Jadi kalau seandainya kita ini sedang ada kemalangan, minta supaya Allah menjaga kita. Atau kita mungkin berada di jalan yang takut sedang safar. Oh, jalan itu terkenal banyak bajing luncatnya, banyak penjahatnya umpamanya kan. Kita ini punya Allah yang menjaga kita. Kita bisa panggil-panggil Al-Hafidh. Ihfadni ya Allah, Zat yang Maha Pelindung, penjaga, jaga aku. Antum harus yakin insya Allah tidak ada masalah tuh. Jadi ini bentuk ta'abbud kita dengan nama-nama Allah, bentuk ibadah kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Hafidh. Di antaranya adalah ketika seorang mukmin meninggal dunia. Ada orang-orang yang beriman itu yang ketika di dunia dia menjaga keimanannya. Karena yang harus dijaga dalam kehidupan kita ini adalah iman. Jangan sampai iman itu hilang diganti dengan kekufuran. Lah orang-orang yang beriman ini betul-betul Allah jaga. Bahkan saat kematiannya pun setan tidak bisa menggoda dia. Makanya nanti di kuburan, bagaimana Allah menjaga orang-orang yang beriman ini dengan cara mampu menjawab 3 soalan malaikat. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah akan mantapkan jawabannya ketika Munkar dan Nakir bertanya kepadanya, dan itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, Zat yang Maha Penjaga, maka ada hal-hal yang harus kita jaga juga. Apa yang harus kita jaga? Pertama tentu keimanan dan keislaman. Tadi saya sudah jelaskan, jangan sampai iman dan Islam ini lepas dari badan kita. Lihat Nabi Yusuf, apa doanya? Dia mengatakan tawaffani musliman, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam kondisi muslim. Ini yang pertama, jaga Islam. Jangan sampai murtad. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga juga adalah jaga salat. Karena Allah yang mengatakan hafidhu, jaga oleh kalian. Allah yang mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun
Hafidhu, jaga oleh kalian, kata Allah. Apa yang harus dijaga? Hafidhu ala sholawat, solat yang 5 waktu itu, terutama solat wusta, maksudnya solat asar dan subuh. Ya. Jadi yang kedua, jagalah solat. Kemudian yang ketiga, jaga juga pandangan kita. Jangan sampai pandangan ini memandang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika bicara soal sifat malu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara bentuk sifat malu adalah seseorang menjaga kepala dan juga menjaga perutnya. Kata Rasul, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya perasaan malu. Qulna ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, Rasul, apa maksudnya perasaan malu kepada Allah itu? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, kata Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga kepala dan isinya. Jaga kepala dan isinya. Ya, namanya kepala itu ada mata, ada telinga, ada lisan, ada hidung, ada otak gitu ya. Jaga tuh yang di kepala itu. Jangan memandang kecuali yang boleh, jangan mendengar kecuali yang boleh, jangan bicara kecuali yang santun, jangan punya otak ini berpikir dengan pikiran-pikiran kotor. Itulah kepala kita punya malu dengan Allah. Kemudian yang kedua, wal batta wa ma hawa. Jaga perut dan semua isinya. Jangan memasukkan yang diharamkan Allah kepada perut kita, baik zatnya ataupun hasilnya. Dan hendaklah seseorang mengingat kematian dan juga bala. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia meninggalkan zina perhiasan dunia. Maka barang siapa yang melakukan itu, dia sudah betul-betul punya rasa malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bentuk penjagaan. Kita harus menjaga kepala dan seluruh anggota badan kita, termasuk juga menjaga amanah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 89, wahfadhu, Allah yang mengatakan jaga oleh kalian. Apa itu? Aimanakum, amanah-amanah kalian. Jaga amanah kalian. Kalau diberikan amanah jabatan, jaga tu jabatan dengan baik. Kalau diberikan amanah harta, jaga tu harta dengan baik. Kalau diberikan amanah anak, jaga anak dengan baik. Kalau diberikan amanah pasangan, jaga pasangan dengan baik. Dan begitu seterusnya. Amanah ini kan macam-macam. Maka ini juga yang harus dijaga oleh kita, karena Allah yang memerintahkan. Termasuk juga yang harus dijaga oleh kita adalah seluruh awamir, seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua larangan-larangan Allah yang betul-betul harus kita jauhi, keduanya harus kita jaga. Itu secara umum. Lalu bagaimana caranya menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita itu, apa kiatnya? Pertama, kata para ulama, agar Allah menjaga kita itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita. Yang kedua, berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, seperti umpamanya zikir keluar rumah. Barang siapa yang mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa kata Rasul? Wukita wa kufita wa wukita, engkau sudah dijaga, engkau sudah dihindari dari setan, engkau sudah dicukupi, dan begitu seterusnya.
Sehingga setan ketika hendak menggoda kita, bagaimana orang ini bisa digoda oleh kita sementara dia sudah dijaga oleh Allah. Lah ini bentuk bagaimana mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala selain daripada doa adalah dengan cara berzikir. Baik berzikir sebelum tidur, setelah tidur, ketika keluar rumah, masuk pasar dan begitu seterusnya. Termasuk juga berusaha menjaga nafilah, menjaga yang sunnah-sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, wa ma taqarraba abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba menambah yang wajib itu dengan yang sunnah-sunnah, lama-lama kata Allah, aku sangat mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kata Allah, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, kakinya, tangannya. Artinya Allah menjaganya. Maka perbanyak ya perkara-perkara sunnah yang harus kita amalkan. Ya. Dan semua amal soleh itu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penjagaannya kepada kita. Setelah kita meminta agar Allah menjaga kita, kan harus ada timbal baliknya. Lalu seperti apa Allah menjaga kita? Pertama, Allah menjaga agama kita, itu yang paling penting. Kalau kita istiqomah berarti Allah sedang menjaga kita. Yang kedua, Allah jaga akal kita sehingga tidak mudah pikun. Karena ada orang-orang yang Allah takdirkan pikun. Ketika pikun akhirnya susah kan. Sebelum pikun dia jarang sholat, setelah pikun disuruh sholat makin tak sholat. Gimana pula ya? Sebelum pikun akhirnya pernah sholat, setelah pikun disuruh sholat makin tak sholat kan gitu. Ya, orang-orang yang dijaga dari kepikunan itu bentuk penjagaan Allah kepada kita, karena kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang alim, kalau kita melihat biografi para ulama salaf dulu itu, ada yang usianya sampai tua-tua tetapi pandangan matanya itu masih awas, telinganya juga masih mampu mendengar dalam jarak yang cukup jauh, tidak budak bahasanya. Bahkan dulu saya punya guru Quran, ini pengalaman saya pribadi waktu di pesantren itu, usianya sudah 80 tahun tapi nggak pernah pakai kacamata dia ngajar Quran tuh. Subhanallah, rupanya memang sejak muda itu dia suka membaca Quran di sepertiga malam akhir, suka tahajud baca Quran. Akhirnya kedua matanya itu dijaga. Bayangkan ngajar tuh nggak pakai kacamata dia. Padahal sudah 80 tahun. Rupanya rahasianya memang sejak muda dia suka baca Quran. Lihat, barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Termasuk bentuk penjagaan Allah juga, Allah menjaga kita dari keburukan syaitan, keburukan orang-orang hasad, keburukan orang-orang yang memiliki mata ain dan begitu seterusnya. Nah ini juga dalam bentuk-bentuk penjagaan. Termasuk juga dalam bentuk penjagaan Allah jaga kita tidak berzina, mata tidak berzina, telinga tidak berzina, kemaluan tidak berzina, artinya dijaga dari syahwat. Maka kalau kita bisa tidak melakukan perzinahan mata, telinga dan yang lainnya, berarti tanda Allah sedang menjaga kita. Seperti Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berzina dengan Zulaiha. Dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Artinya kalau kita yakin Allah itu Al-Hafidh, zat yang maha penjaga, maka yakini bahwa kita sedang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sedang dijaga Allah, maka perhatikanlah zat yang maha penjaga itu, bahwa Allah tahu segala apa yang kita lakukan, mencatat segala yang kita lakukan, bahkan yang kita ucapkan, bahkan yang tersembunyi dalam dada, Allah tahu dan Allah menjaganya. Jangan sampai amalan buruk pun ikut dijaga, ikut dicatat. Cukuplah amal-amal baik kita yang dicatat dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.